Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdianto akan mempresentasikan hasil riset berkenaan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari kelompok 9 dengan judul artikel atau paper yaitu Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. Baiklah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengulas dan membahas mengenai tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya hakikat kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan Hadis yaitu adalah kitab pendidikan Islam. Al-Quran itu adalah kitab pendidikan Islam. Kita tidak dapat mengatakan bahwa Al-Quran dan kitab pendidikan itu sama. Keduanya tetap berbeda. Al-Quran adalah kalamullah, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat qidam zamani, berlaku sepanjang zaman hatta yaumil qiyamah. Adapun kitab pendidikan Islam berasal dari hasil ijtihad para ulama, sebagaimana yang hasil dari ijtihad para ulama yang sifatnya fluktuatif, naik turun. Jadi bisa di masa sekarang itu kurikulum ataupun pendidikan Islam yang diterapkan, program dan lain sebagainya diterapkan, tapi belum tentu di masa yang akan datang program itu bisa digunakan kembali, akan tetapi ada perubahan gitu. Ada regulasi sebagaimana tertera dalam kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara, yaitu likulli zamanun tajdidun. Setiap era, setiap waktu, setiap zaman itu pasti berbeda-beda. Jika hari ini ataupun zaman sekarang itu penerapan sistem pendidikan Islam ataupun kurikulumnya yang mengacu kepada asas-asas pendidikan Islam diterapkan sekarang, tapi belum tentu di ke depan atau di masa yang akan datang itu bisa diterapkan kembali. Bisa jadi ada perubahan-perubahan gitu. Nah, baiklah, langsung saja itu perspektif Al-Qur'an ya, ataupun introduction daripada hakikat kurikulum pendidikan Islam ini. Sedangkan secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Nah, istilah ini pun pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dunia pendidikan, memberi pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood ataupun suasana hati terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya secara fisiknya saja gitu yang diajak ataupun yang dituju untuk berolahraga ataupun bergerak, melainkan psikisnya pun ikut, diantaranya hati tersebut gitu, ataupun kolom. Dari pengertian di atas secara bahasa ataupun etimologi, nah itu tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena bahasa itu tidak bisa dijadikan landasan ataupun pegangan dalam sebuah pengertian. Maka harus ditopang dengan pengertian secara terminologi ataupun istilah.
Sedangkan menurut terminologi ataupun istilah yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Ramayulis mengutip dari Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Nah, itu satu ahli yang saya uraikan dalam video kali ini. Nah, itu secara bahasa dan istilah. Sedangkan jika kita melihat dari istilah bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan kata manhaj, ya, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan manhaj ad-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, itu adalah sekelumit pokok pembahasan mengenai tentang perspektif Al-Quran dan hadis tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya kita beranjak kepada perspektif Al-Qurannya, karena tadi belum disebutkan di dalam Al-Quran itu membahas kurikulum itu di surat apa gitu, atau di ayat berapa gitu. Nah, pada video kali ini yaitu selain dari pengertian yang telah diuraikan tadi, ada juga mengenai kurikulum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya kurikulum termasuk dalam proses pendidikan anak dan diikut sertakan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah wal makna wallahu alam bil murad. Nah, itu adalah perspektif Al-Quran membahas tentang kurikulum. Selanjutnya di hadisnya pun ada, yaitu tercatat dalam hadis sahih Muslim nomor hadis 4538. Nah, di situ ada, tinggal dibaca saja hadisnya berkenaan dengan hakikat kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu komponen kurikulum pendidikan Islam. Nah, komponen kurikulum pendidikan Islam ini mungkin tidak berbeda dengan komponen pendidikan secara umum. Artinya masih sama, mempunyai 4 komponen. Ya, pada intinya mungkin sudah diketahui bersama, yaitu ada namanya tujuan pembelajaran, kemudian materi, metode, dan evaluasi. Nah, ini keempat komponen ini tidak bisa dipisahkan. Apabila satu, maka tidak akan berjalan secara maksimal yang disebut dengan kurikulum tersebut. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya adalah asas dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, asas dasar kurikulum pendidikan Islam ini adalah berbicara, kita tentu akan melirik kepada namanya muassis ataupun yang mencetuskan, yaitu orang yang perkarsarai dari asas ayat telah dijadikan sandaran. Nah, siapa orang yang mencetus asas-asas dasar kurikulum pendidikan Islam ini? Adalah para ulama, para fuqaha, para ijtihad para ulama yang bersumber dari landasan normatif, yaitu Al-Quran dan hadis. Di antara asas-asas dasar kurikulum pendidikan Islam ini ada 4 asas, ya, yang disebutkan dalam artikel ataupun makalah yang disajikan oleh kelompok 9 ini. Yang pertama adalah asas filosofis, yang kedua asas sosiologis, yang ketiga asas organisasi, yang keempat adalah asas psikologis. Nah, keempat asas dasar
kurikulum pendidikan Islam ini sangat-sangat berkaitan dan sangat harus dipegang teguh oleh suatu lembaga pendidikan. Karena dari 3 dasar filsafat pendidikan Islam, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi, menguraikan secara jelas tujuan pendidikan, sumber-sumber sampai pada susunan pendidikan Islam. Jadi dapat dikatakan bahwasanya asas filosofis kurikulum lebih menekankan tentang eksistensi manusia yang memiliki dimensi ketuhanan, sosial, dan kultural, yang selalu ingin mengetahui sesuatu melalui akalnya. Jadi secara rasio saja. Maka keempat asas ini harus kita elaborasikan gitu ya. Harus kita pegang dan harus kita ketahui maknanya seperti apa. Yang pertama itu asas filosofis. Ini mengacu kepada dan memiliki fungsi sebagai penentu jalan umum pendidikan Islam. Berarti unsur yang pokok gitu ya. Yang kedua adalah sosiologis, berfungsi untuk memberikan dasar kesesuaian dengan kebutuhan budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Asas organisasi selanjutnya berperan untuk memberikan dasar dalam membentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan diatur jenjang dan jenis mata pelajaran. Nah, jadi instansi-instansi pendidikan itu wajib mempunyai asas organisasi. Jadi kalau dalam istilahnya itu ada namanya apa? Kalau dalam istilah di sekolah itu ada gugus ya. Gugus 4 ataupun gugus 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah wadah untuk menjembatani yang dinamakan asas organisasi ini. Jadi ketika di satu daerah atau satu kecamatan itu gugus 4 terdiri dari 6 SD ataupun beberapa sekolah. Nah, ini dari satu gugus ini mempunyai tujuan yang sama, mempunyai asas organisasi, baik untuk menyamakan jenjangnya, mata pelajaran, kemudian kurikulum yang diterapkan ini harus sesuai dan sama gitu, satu tujuan. Maka dilandasilah dengan asas organisasi ini. Kemudian asas psikologis berperan untuk menganalisis perkembangan komunikasi antara guru dan murid, antara pendidik dan peserta didik. Ini didasari dengan asas psikologis. Jadi ada hubungan emosional antara murid dengan guru, antara guru dengan murid. Selanjutnya pokok pembahasan yang keempat adalah kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, jika tadi itu dibahas mengenai asas dasar, maka sekarang kita akan dikenalkan dengan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Dalam penerapan kurikulum di setiap instansi pendidikan, saat ini tentu mereka menerapkan istilah-istilah kerangka dasar yang dijadikan sebagai objek dan dari subjek yang telah disusun sedemikian rupa. Nah, adapun kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam kurikulum pendidikan Islam ini ada 2. Ya, kerangka dasar yang pertama ini disusun secara komprehensif, bersumber dari Al-Quran dan hadis, memiliki pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan, yaitu tauhid dan perintah membaca. Nah, nilai kerangka dasar tauhid ini adalah nilai unsur yang paling utama dalam Islam adalah tauhid. Karena tauhid karena tauhid yang pertama kali ditanamkan oleh Nabi ketika menyampaikan Islam di Mekah. Kemudian juga ketika anak baru lahir, pertama kali baru lahir maksudnya, juga nilai tauhid ini yang pertama kali diperdengarkan kepada anak, yaitu dengan melalui azan. Nah, itu adalah sebagai upaya pengenalan nilai tauhid dari sejak kita lahir sampai sampai kita mati gitu. Nah, itu selalu dijadikan sebagai kerangka dasar dalam kurikulum pendidikan Islam.
berbagai unsur-unsur pun ini nilai tauhid adalah harus yang paling utama diterapkan gitu. Yang pada intinya kebahagiaan dan kemakmuran di dunia tidak bisa dicapai tanpa berpegang pada pendidikan Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Nah, ini harus kita pegang teguh, yaitu nilai tauhid. Kemudian kerangka dasar yang kedua itu adalah perintah membaca. Perintah membaca ini adalah disebutkan pada ayat pertama yang terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Secara umumnya kita telah ketahui bersama yang memiliki makna yang sangat dalam, karena ayat berarti tanda. Ayat-ayat artinya tanda-tanda, karena perintah membaca ayat-ayat Allah yang memiliki 3 jenis. Jadi ada 3 jenis ayat-ayat Allah. Yang pertama disebut dengan ayat berupa wahyu ataupun ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, sudah jelas tertera, termaktub di dalam Al-Quran. Nah, itu ataupun wahyu Allah, kalamullah. Nah, itu disebutnya dengan ayat qauliyah, berbentuknya dengan ucapan. Kemudian yang kedua ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini ayat pada alam semesta. Yang ketiga ayat pada diri manusia. Jadi tanda-tanda tanda kekuasaan Allah selain pada Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar umat Islam juga ada pada alam semesta dan ada pada diri manusia. Nah, ini perintah untuk membaca sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surat Iqra ayat 1 sampai 5. Yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini ada beberapa dasar ya yang dikutip ataupun disampaikan, diuraikan dalam artikel ini. Ada 5 dasar kurikulum ya, yaitu dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologis, sosial, dasar organisatoris. Jadi masih tidak jauh beda dengan asas-asas pendidikan Islam. Selanjutnya prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Nah, prinsip ini ada 13 ya. Yang pertama prinsip berasaskan Islam, prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip integritas, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip individualitas, prinsip kesamaan, kemudian prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan prinsip efektivitas. Nah, ini adalah prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang terakhir pokok pembahasannya yaitu orientasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, orientasi ini meliputi beberapa bagian ataupun beberapa poin. Ada 7 poin ya yang disampaikan dalam artikel ini. Yang pertama, orientasi pelestarian nilai dalam pandangan Islam. Yang kedua, orientasi pada peserta didik. Yang ketiga, orientasi pada masa depan perkembangan iptek. Keempat, orientasi pada social demand ataupun tuntunan sosial. Yang kelima, orientasi penciptaan tenaga kerja. Keenam, orientasi penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, orientasi pada pengembangan iptek. Nah, ke abad 21. Manusia tidak dapat terhindar dari perkembangan ilmu pengetahuan. Maka semua aktivitas, semua kegiatan yang berlandaskan kurikulum pendidikan Islam itu tentu harus mengacu kepada yang telah disebutkan tadi, dan diharapkan jika semua pendidik khususnya sudah mengetahui kerangka dasar, asas-asas dan komponen-komponen kurikulum, maka secara tidak langsung dia sudah mengetahui
hakikat kurikulum yang sesungguhnya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.